Halo, selamat datang di Don Pras Media, teman-teman. Nah, pada hari ini saya akan share tentang setelah sembuh, apa saja yang sudah bisa saya lakukan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya pernah cerita pada video-video sebelumnya, saya menggunakan terapi firman Tuhan untuk proses saya mengalami dari anxiety disorder. Dan dalam waktu 5 hari, saya mengalami percepatan dari kesembuhan tersebut, kesembuhan yang saya rindukan, dan saya percaya juga teman-teman yang menonton ini ingin sembuh total dari anxiety disorder, gangguan kecemasan menyeluruh atau disebut generalized anxiety disorder, bipolar, kesehatan mental lainnya, bahkan juga penyakit-penyakit lainnya. Saya menggunakan terapi firman Tuhan yang juga ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang lain. Tentu kan 1 Petrus 2:24 berkata bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan semua di dunia ini. Nah, apa saja yang saya alami setelah saya sekarang sudah 2 tahun tidak menggunakan obat antidepresan, dan bagaimana saya terus mempertahankannya itu. Yang pertama, ketika saya sangat senang teman-teman ketika saya udah bisa berkendaraan di luar dengan motor atau mobil ya. Itu yang pertama. Jadi saya udah bisa berpergian. Kemarin yang paling jauh saya berpergian ke daerah Serpong, ke Cisauk lah, ke sana Cisauk, Serpong ya. Yang kedua, kemudian ketika saya di jalan, saya udah nggak terlalu di jalan, maksudnya berkendaraan ya, naik motor, mobil. Ketika macet, saya sudah bisa memfokuskan kepada hal-hal yang membuat saya tidak panik. Begitu. Itu hal yang paling penting yang mesti teman-teman tahu adalah ketika kita udah stabil, kita tuh nanti belajar switch pemikiran kita ke fokus kepada yang membuat kita merasa nyaman di lingkungannya ya, di lingkungan di mana-mana teman misalnya nyetir motor ya kan, motor tuh paling gak enak kalau macet total kan. Jadi kita kan bercampur sama apalagi kita kalau di belakang motor lain, gasnya ya kan panas. Nah itu juga mesti saya bilang mesti dilatih begitu. Yang pertama, saya udah bisa berkendaraan. Yang kedua, untuk olahraga saya pelan-pelan. Saya memang udah 51 dan saya udah berkata dalam diri saya sendiri bahwa seasonnya udah berubah nih. Maksudnya musimnya udah berubah. Saya udah nggak musim lagi untuk olahraga yang seperti sepak bola. Itu kan termasuk di luar umur yang saya sekarang miliki ya. Saya sekarang udah mau ke 51 cepet ya. Nggak kerasa tuh teman-teman. Yang berikutnya ya terus terang kan saya keringat waktu kejadian itu kan saya keringat. Ketika saya keringat saya gampang panik, tapi sekarang saya bisa mengurangi, tentunya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itu yang saya lihat perkembangannya. Kalau ditanya apa saya sudah main sepak bola lagi, saya udah nggak mau main sepak bola lagi. Mungkin penonton mau ya. Kalau olahraga yang high tensinya tinggi gitu, saya mulai tahu diri juga. Ya itu dia penting tuh teman-teman, mengukur kemampuan diri sendiri ya. Pilih olahraga yang nyaman, jalan kaki atau apapun, pokoknya senyaman dan bisa mengukur diri ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang obat ya. Nah gini, walaupun teman-teman sudah nggak pakai obat, mungkin teman-teman masih menyimpannya di dalam dompet atau tas teman-teman ya. Nah karena jenis obat kita adalah jenis yang termasuk dilarang beredar di luar secara sembarangan, itu harus dengan izin dokter yang bersangkutan ya. Ada baiknya juga teman-teman tetap istilahnya melaporkan, maksudnya berkonsultasi lah, kalau bahasa itunya berkonsultasi dengan dokter. Kalau yang simpelnya sih, kalau yang bisa ya bisa pakai online ya kan, sekarang banyak juga dokter psikiater yang online. Jadi dengan melaporkan itu kan juga tertulis gitu ya. Jadi ketika di jalan mungkin ada pemeriksaan dari yang berwajib, teman-teman bisa ngasih lihat bahwa teman-teman masih terus terkoneksi dengan dokter psikiater yang teman-teman tuju ya, atau teman-teman yang pilih melalui online tersebut. Itu yang ketiga. Dan yang paling penting lagi adalah gini, kita harus tahu bahwa segala sesuatunya mungkin kalau kita melatihnya gitu loh. Jadi untuk sesuatu hal yang dulu ya saya nggak bisa kena sinar matahari, nggak bisa dengar kata problem atau berita negatif, saya nggak bisa dulu. Sekarang bisa gitu loh. Tetapi ya nggak usahlah fokus kepada hal-hal tersebut ya kan. Kita harus fokus kepada hal-hal yang membuat kita senang gitu kan. Nah selain itu saya juga mau kasih tahu, nah ada ini kan tadi kan yang udah ada perkembangan. Nah yang sekarang yang mesti dihati-hati adalah satu, ketika kita stabil tapi kita mikir negatif. Kenapa? Karena celahnya adalah ketika kita berpikir negatif teman-teman. Semua yang terjadi dalam pikiran kita ya kan, kita bisa milih ya. Jadi setiap hari saringlah
kalau negatif, kalau membuat teman-teman stresnya sangat berat. Kan stres kan ada 3 fase. Yang satu, stres pertama normal, semua orang juga stres ya. Stres di kerjaan, stres di sekolah, stres di dalam pergaulan, stres dalam relationship, finance bisa jadi kan. Tapi ketika teman-teman bisa tahu bahwa stresnya itu cuman pada jam tertentu, jadi nggak dibawa sampai tidur. Nah itu teman-teman bisa bilang bahwa itu stres yang normal lah. Kalau stres yang nggak normal ya langsung aja kalau di terapi firman Tuhan yang saya ikuti adalah langsung menghadapi dengan perkataan, maksudnya langsung ditolak gitu. Saya nggak mau mikir itu, karena itu udah selesai saya mikir. Kalau dalam spiritual dinambahkan dengan dalam nama Yesus. Kalau teman-teman yang beragama lain, yang saya gunakan terapi firman Tuhan, jadi mengcounter segala sesuatu yang jelek atau buruk itu dengan firman Tuhan. Kalau saya Kristen berarti atas nama Yesus ya, gitu teman-teman. Itu yang pertama. Jadi saya terus melatih dan tidak membiarkan pikiran yang negatif masuk ke dalam pikiran saya. Yang kedua adalah waktu ya. Waktu kita kan mesti kita pilah gitu ya, dimana apa yang prioritas. Tentu keluarga prioritas ya, istri, anak-anak juga kalau ada pekerjaan ya. Dan juga gini, kurangi, kalau saya bilang bukan bukan membuat teman tidak menonton video-video lain, tapi mengurangi video-video yang membuat teman-teman ke depresi gitu. Jadi kalau teman-teman tahu soal simptom boleh tahu, tapi jangan terlalu mendalam karena itu juga bisa mengganggu. Teman-teman bisa parno kan kalau tahu banyak juga. Make it simple aja, buat fokus dan make it simple. Itu. Jadi juga yang di internet, jadi teman-teman tahu juga bisa ngebatasin ya. Ya semua bagus, tapi kan belum tentu semua berguna ya kan teman-teman. Jadi berita di sosial media juga mesti dipilah-pilah ya kan, mana yang sampah jangan dibaca juga, karena kan ini kan langsung mempengaruhi syaraf teman-teman ya. Kan udah belajar dari waktu yang lalu bahwa pikiran itu tergantung pilihan ya kan. Pilih mana yang kita mikir. Kalau kita milih yang baik itu tumbuh syaraf yang baik. Kalau yang jelek ya pasti yang jelek. Itu aja. Make it simple. Dan berusaha tetap fokus dan pikir yang sederhana. Pikiran ribet kalau bisa jangan terlalu dipikirin gitu. Sesuatu yang teman-teman belum bisa lakukan, kalau itu mengenai tindakan untuk teman-teman melatih apa yang tadinya teman-teman gak bisa, latih itu dengan senyaman mungkin, jangan dipaksa. Yang berikutnya kalau soal visi atau keinginan, harapan, itu serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Karena saya percaya waktu dan tempat, kesempatan itu pasti ada. Teman-teman, saya berharap semua teman-teman tetap sehat, semangat. Buat teman-teman yang masih ngalamin anxiety disorder, jangan takut, jangan kecil hati, berlatihlah, berusaha, bertekad, pasti ada jawabannya. Teman-teman, terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang telah mendukung dengan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang kebetulan nonton video ini, silahkan teman-teman mempertimbangkannya juga untuk subscribe. Saya thanks berat kalau teman-teman subscribe. Dan kalau teman subscribe, teman-teman tolong nonton video saya, jangan pakai skip. Itu membantu saya mengembangkan video ini. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semuanya.